Babak baru Gus Samsudin versus pesulap merah. Ketua PBNU peringatkan ini. Kalau misalkan beneran terbukti tanpa trik ilmunya, ongkos bolak-balik diganti 10 kali lipat gitu. Jadi di ilmu merah tuh simple. Jangan main drama-dramaan konten pembodohan, jangan. Ya. Kalau misalkan mau pembuktian langsung, kontak admin gua gitu loh. Tapi ya di luar sana para dukun-dukun bilangnya gitu. Karena nggak berani ketemu gua, nggak berani pembuktian langsung, bilangnya, itu mah fitnah. Sampah. Bilangnya, itu mah berani ngomong di YouTube doang. Kontak admin gua lengkap kok di deskripsi. Saya ya sepertinya kesal gitu dengan tentang pesulap merah. Kenapa selalu menjelek-jelekkan setiap kali konten yang viral, ya selalu menjelek-jelekkan? Apakah pesulap merah ini tidak bisa buat konten sendiri? Mesti harus menjelek-jelekkan seperti Gus Samsudin dan lain-lainnya. Padahal itu dia buat konten yang katanya settingan. Padahal dia kan untuk menceritakan tentang agama. Tujuannya intinya kan untuk kebaikan. Kalau di segi ini kita bisa tahu. Dan semoga orang yang awalnya bodoh, ya, maaf saya berkata kasar mungkin, orang yang awalnya bodoh yang mendatangi para dukun atau orang pinter, berhenti, stop. Belajarlah dari video itu bahwa ketika Marcel ke sana itu banyak sekali hambatan, bahkan sampai ada tindak kekerasan, ada juga ya ricuh lah seperti itu. Karena apa? Karena sejatinya orang yang disebut dukun adalah orang pinter yang didatangi para orang bodoh. Hebat. Dukun digelari orang pintar. Dan memang ada orang pintar beneran, tapi bukan dukun. Paranormal. Bahkan mungkin digelari ustadz juga, jangan-jangan. Tapi ilmunya ilmu perdukunan. Kita nggak penting dengan gelar namanya apa. Jangan sampai hanya gelar dukunnya tidak ada lalu dia benar kita datang, ya enggak. Polemik antara Samsudin alias Gus Samsudin dengan pesulap merah memasuki babak baru. Baru-baru ini Samsudin melaporkan Marcel Radival alias pesulap merah. Sebelumnya perseteruan kedua orang ini banyak diperbincangkan oleh warganet. Pesulap merah membongkar praktik pengobatan alternatif Samsudin yang ternyata menggunakan trik sulap. Menanggapi fenomena Gus Samsudin versus pesulap merah ini, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Keagamaan Kiai Haji Ahmad Farur Rozi mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan dukun. Bahkan Ketua PBNU ini melarang umat Islam untuk menganggap dukun seperti kiai, sebab keduanya berbeda. Dukun memakai trik, sedangkan kiai memiliki karomah. Kita harus selektif. Kita kan kadang dukun dikiaikan, itu salah. Jangan kiaikan dukun. Masyarakat mesti ditekankan bahwa kalau karomah itu tidak diobral-obral. Karomah itu diberikan kepada wali, kekasih Allah, tidak untuk jualan, tidak untuk komersil atau konten. Begitulah ungkap Gus Farur dikutip dari NU Online. Menurut dia, karomah seseorang bisa dilihat dan dibuktikan bukan dari keanehan-keanehan yang dilakukan, tetapi ilmu dan amal. Para kiai yang memiliki karomah, kata Gus Farur, adalah mereka yang mengikuti sunnah dan syariat. Ukurannya bukan aneh. Nabi tidak mengajari yang aneh-aneh, mengajari sholat dan kebaikan. Tapi ukurannya Nabi, kalau perilaku mereka tidak cocok dengan Nabi atau walaupun bisa terbang, tetap itu bukan wali. Begitulah kata pengasuh pondok pesantren An-Nur Bulu Lawang, Malang, Jawa Timur itu. Dia menjelaskan karomah kiai atau ulama hanya bersifat untuk menguatkan sisi kewalian atau kenabian. Khusus Nabi, karomah itu bisa berupa mukjizat. Itu pun sifatnya hanya untuk menguatkan kenabian. Sementara wali juga begitu, ada karomah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan, jangan kamu heran kalau ada orang bisa jalan di atas air atau terbang di angkasa, sebab burung bisa terbang dan ikan malah jalan di dalam air. Begitulah terang Gus Farur. Dia berharap masyarakat segera sadar bahwa fenomena keanehan di luar nalar yang kerap terjadi, agar tidak melulu tertipu dengan sulapan-sulapan. Sebelumnya jelas Gus Farur pernah viral seorang bernama Dimas Kanjeng dan Guntur Bumi. Diketahui pesulap merah, sebelumnya jelas Gus Farur pernah viral seorang bernama Dimas Kanjeng dan Guntur Bumi. Diketahui pesulap merah Marcel Radival membongkar trik sulap Gus Samsudin.
Bahkan Marcel pernah mendatangi padepokan Gus Samsudin. Kedatangannya untuk membuktikan kesaksian Gus Samsudin yang oleh warga sekitar dianggap memiliki kelebihan. Belakangan, padepokan Samsudin di Blitar ditutup usai digeruduk warga. Terbaru, Samsudin melaporkan pesulap merah lantaran disangka mencemarkan nama baik. Pesulap asal Surabaya Gus Metal juga menyebutnya metode pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin kepada pasiennya hanyalah trik sulap biasa. Salah satu pengobatan yang menurutnya tidak masuk akal ialah buah kelapa yang didoakan kemudian telah dibuka keluar lumpur. Ya, bagiku itu trik aja. Gak mungkin ada seperti itu, gak masuk akal. Begitulah kata Gus Metal tersebut. Tak hanya itu, pengobatan Samsudin juga menggunakan keris lalu mengeluarkan petir. Itu juga hanya sebuah trik sulap saja. Gus Metal juga mengomentari klaim Gus Samsudin yang mengaku metode pengobatannya menggunakan ruqyah. Kalau bagiku, pengobatan pakai ruqyah itu bagus. Setuju aja, karena teman-temanku melakukan pengobatan dengan metode itu. Begitulah katanya. Gus Metal pun menantang jika memang pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin nyata, maka bisa dilakukan secara langsung di hadapannya. Mengetahui dirinya telah dilaporkan Gus Samsudin, pesulap merah malah girang. Apa sebabnya? Diberitakan sebelumnya Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke SPKT Mapolda Jatim. Kuasa hukum Gus Samsudin Teguh Puji Wahono mengatakan bahwa pesulap merah dilaporkan atas tindakan pidana pencemaran nama baik. Jadi kedatangan kami ke sini untuk melaporkan si Marcel atau pesulap merah atas tindakan pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang menggiring opini masyarakat. Apa yang dilakukan Gus Samsudin menipu atau sebuah trik? Begitulah ujarnya di depan kantor SPKT Mapolda Jatim. Pesulap merah atau yang memiliki nama asli Marcel Radival bakal dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pihak Gus Samsudin sudah mengantongi sejumlah video dari konten pesulap merah yang dilampirkan dalam berkas pelaporan. Kabar pelaporan itu pun sampai di telinga pesulap merah. Bukannya takut, dia malah terlihat senang mengetahui dirinya dilaporkan Gus Samsudin. Bahkan dia membeberkan rencana yang bisa menyerang balik sang pemimpin padepokan Nurzat sejati tersebut. Hal itu diketahui ketika ia menjadi bintang tamu dalam acara televisi Pagi-Pagi Ambyar. Saat itu pesulap merah ditanya soal hubungannya dengan Gus Samsudin. "Sekarang hubungan kamu dengan Gus Samsudin gimana?" tanya salah satu host. "Terakhir saya dapat info, saya dilaporin sih," katanya. Begitulah jawabnya. Dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tidak disangka dia tampak girang dan menyebut ini merupakan hal yang baik. Ternyata ini menjadi kesempatan baginya untuk melakukan pembuktian. Bahkan dirinya mengaku siap tutup channel YouTube jika terbukti tidak bisa membuktikan perkataannya. Karena dari kemarin saya coba laporin dengan tuduhan hoax, konten hoax, dan juga tuduhan pengobatan trik penipuan. Kata kepolisian harus korban yang melaporkan. Nggak bisa. Jadi saya bisa edukasi orang. Nah, dengan dia melaporkan kayak gini, pencemaran nama baik, nantinya kan pembuktian juga jadi penyidik. Begitulah kata pesulap merah. Pihak cybercrime tengah meneliti pengaduan Gus Samsudin. Adapun terkait proses hukum yang berjalan, Polda Jatim sedang mendalami pengaduan Gus Samsudin atas dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan pesulap merah.